107, balik lagi sama aku Aida Prasasti. Dan saat ini aku mau TW-TW sama kating aku atau kakak tingkat. Bukan dong. Kali ini kita bakal ngobrol sama sosok inspiratif yang baru aja dapat beasiswa ke Stanford. Siapa lagi kalau bukan Maudy Ayunda. Oh, bukan. Bukan dong. Siapa lagi kalau bukan Kak Ira. Hai Kak Ira, apa kabar? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik. Kak Ira kan rencananya nih bakal menjalankan pendidikannya di Stanford. Itu tuh sebenarnya jurusannya apa sih dan bakal berapa lama di sana? Oke, sebenarnya di Stanford itu aku ambil jurusan International Education, International Comparative Education, and International Education Policy Analysis. Tapi baru per hari ini sebenarnya aku juga shortlisted untuk jurusan yang lain. Nanti aku informasiin kalau saya udah di announce ya. Luar biasa. Selain gelar S2 yang bakal dibawa pulang nanti ke Indonesia, kira-kira apa lagi sih yang kira-kiranya mau dibawa pulang gitu sama Kak Ira? Oke, pasti sebenarnya di balik gelar itu atau dalam proses menjalani perkuliahan sampai bisa mendapatkan gelarnya, aku berharap aku bisa dapat ilmu terkait gimana sih kebijakan pendidikan di seluruh dunia dan apa-apa aja yang bisa kita coba aplikasikan di Indonesia, apa yang bisa kita pelajari dari praktik-praktik di negara lain, dan apa yang sudah aku kerjakan selama aku bekerja sebelum aku apply master yang mungkin bisa aku ceritakan di sana, dan kemudian aku bisa lihat gimana caranya kita bisa mengadopsi solusi yang paling baik gitu untuk permasalahan pendidikan dan kebijakan pendidikan di Indonesia. By the way, kan dulu Kak Ira nih dengar-dengar S1-nya Fakultas Hukum. Betul. Nah, kenapa sih ambil Fakultas Hukum? Apakah mau ada cita-cita mungkin jadi lawyer atau apa gitu? Jadi sebenarnya aku masuk Fakultas Hukum itu nggak sengaja, bukan awalnya aku punya niat untuk emang aku target pengen masuk Fakultas Hukum. Jadi karena waktu aku SMA itu aku sering ikut lomba debat, itu salah satunya juga karena aku pengen dapat hadiah uang gitu kan ya. Nah, salah satu lomba debat yang aku ikuti itu memang di Fakultas Hukum UI, itu adalah lomba debat terakhirku di SMA gitu. Dan waktu aku kelas 12 itu lomba debat terakhirku, dan aku lagi SPG-an juga, yang SPG-an Chicken Nugget itu juga tahun terakhirku di situ. Nah, uang dari SPG-an itu kan kepake untuk biaya kebutuhan rumah gitu kan. Nah, alhamdulillah, tapi ternyata lomba debat aku yang di Fakultas Hukum UI, walaupun nggak menang secara tim, aku menang secara individual gitu. Nah, hadiahnya itu aku pakai buat daftar SIMAK UI, dan karena aku pikir kayak, kok apa ini sign dari semesta gitu ya. Jadi aku pikir kayak, ya udah aku masukin aja Fakultas Hukum UI gitu. Dan alhamdulillah ternyata keterima di pilihan pertama aku di Fakultas Hukum UI. Itu pilihan pertama. Betul. Tapi memang setelah aku masuk Fakultas Hukum UI, baru aku benar-benar cari tahu sebenarnya seperti apa sih dan betapa kayak aku merasa itu adalah privilege aku lah bisa diterima di Fakultas Hukum terbaik yang menurut aku bisa dapatkan, dan juga memang dari sana aku juga belajar tentang keadilan struktural dan ketidakadilan struktural. Alright, tadi berarti kan kuliah di Fakultas Hukum. Betul. Tapi setelah lulus ini, kakak sempat nggak sih kayak bekerja di bidang hukum gitu? Iya, aku sebenarnya mulai kerja di bidang hukum itu dari 2018. Jadi sebelum aku lulus dari Fakultas Hukum UI, aku alhamdulillah dapat tawaran kerja di law firm juga, dan aku mulai kerja dari 2018 itu sampai 2021 pertengahan itu aku masih di law firm. Berarti baru-baru ini masih? Iya, betul. Jadi aku pivot ke bidang pendidikan itu di 2021 pertengahan. Tapi sebelum aku lulus pun aku memang udah mulai kerja di bidang hukum dan masih tetap ngajar. Jadi dari aku umur 15-16 tahun sampai sekarang tuh aku memang masih ngajar gitu. Berarti kalau misalkan, kan aku suka nge-stalk Instagramnya Kak Ira ya, suka ada foto-foto di luar negeri, berarti itu hasil dari memang kerja di bidang hukum tersebut. Betul. Sebenarnya bukan hanya kerja di bidang hukum ya, karena kalau misalnya aku ditarik ke belakang gitu, 2018 itu aku mulai kerja di bidang hukum, kerja kantor lah gitu ya, pasti udah ada gaji, udah mulai nabung. Aku juga belajar tentang literasi keuangan sih, karena aku tahu sebenarnya aku posisiku adalah sandwich generation gitu, aku nggak bisa melakukan ini lagi ke generasi berikutnya gitu. Jadi aku berusaha sebisa mungkin memutus ini di sana. Jadi aku selain kerja kantor, aku pulangnya juga ngajar gitu. Terus kadang aku terima translatean, jadi kayak aku translate Indo-English, English-Indo gitu. Tapi kan ngomongin soal sandwich generation nih, tapi berbanding terbalik sama kakak yang suka keluar negeri. Keluar negeri itu kan kayak
budgetnya nggak semudah itu, nggak semurah itu. Aku aja kayak Betul. mikir-mikir dulu ya. Betul. Nah tapi gimana sih tipsnya gitu Kak Ira, keluar negeri on budget? Iya, jadi sebenarnya nggak seperti yang orang lihat dari Instagram ya, kan Oke. kadang Instagram itu adalah filter out of our reality gitu kan, kayak itu udah bagian yang kayak oh dia lihatnya kayak ini kamu ke berapa negara. Jadi sebenarnya bahkan di beberapa destinasi aku itu memang karena aku kerja gitu, kayak misalnya aku ke Labuan Bajo itu ada proyek riset kayak oke. gitu-gitu, jadi kayak nggak selalu kalau kita lihat orang jalan-jalan mungkin kita pikir ini budgetnya tinggi banget, siapa tahu itu adalah kerjaan mereka gitu kan. Terus kalau misalnya trip-trip yang aku ikuti kayak misalnya ke Jepang gitu, aku biasanya cari solo trip dan dari tour and travel yang misalnya nggak terlalu besar tapi Oke. kita tahu dia aktif gitu, jadi memang trusted. Jadi jangan sampai juga karena kita pengen murah gitu ya kita langsung main percaya aja, research dulu Instagramnya gimana. Dan menurut aku pergi solo itu memang kalau kita pergi solo trip tapi ikut tour itu jauh banget lebih murah. Dan ini misalnya gini, kayak kamu mau berangkat Desember gitu, kamu mungkin booknya dari Januari gitu, jadi emang dari jauh-jauh hari atau dari 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, itu biar kamu bisa, biasanya tuh kalau tour travel gitu tuh bisa dicicil per bulan gitu. Itu menurut aku banyak lah cara untuk kita mengejar, itu kan bentuk self reward yang menurut aku kita pantas dapetin ya kalau misalnya kita kerja keras dan sebagainya. Dan karena aku punya keluarga yang harus aku tanggung juga, jadi menurut aku itu penting untuk dilakukan buat kita sendiri, tapi sambil juga nabung untuk misalnya suatu hari bawa keluarga gitu. Tapi memang kan nggak gampang ya kalau kita mau bawa keluarga, bawa 1 orang sama bawa 4 orang tambahan gitu pasti kan beda. Jadi emang takes time gitu. Tapi bisa gitu. Jadi jangan dipikir kayak oh ini kayaknya kalau ke luar negeri tuh mahal. Justru kalau kita tahu luar negeri mahal, kita cari gimana caranya kita bisa pergi ke luar negeri murah harus sambil kerja gitu. Itu dia, cari bagaimana caranya. Ya nggak sih? Iya betul. Tapi ngomong-ngomong kan seru banget nih ya ke luar negeri, dan itu pun hasil dari latar belakang kakak di bidang hukum itu sendiri. Tapi yakin nih bakal S2 full ngurusin pendidikan, masa aku ninggalin hukuman tadi itu yang bisa membawa kakak kemana-mana. Oh sebenarnya aku nggak pernah kerja untuk uang sih, jadi kayak itu adalah kayak bonus yang memang kayak aku bisa bekerja, bisa dapat penghasilan yang baik, aku bisa mulai membahagiakan atau mengangkat derajat keluargaku. Tapi aku percaya rezeki itu dimanapun akan selalu ada aja gitu, apalagi kalau misalnya niat kita baik gitu. Dan sebenarnya kalau dibilang hukum itu erat kaitannya dengan kayak orang kan selalu lihat kayak urusan hukum lawyer pasti kaya segala macam. Menurut aku itu stigma yang juga harus mulai dilepas gitu ya sama masyarakat, karena nggak semua orang itu punya tujuan untuk berkarir di bidang hukum untuk mengejar materi gitu. Alright. Gini nih, banyak sobat 7 yang nanya, gimana sih Kak Ira caranya apply beasiswa ke Stanford? Boleh dikasih tahu dong sama sobat 7 yang kepo-kepo ini. Iya. Jadi sebenarnya ada 2 tahap yang perlu kita perjelas dulu ya. Jadi antara mendapatkan beasiswanya dengan daftar ke Stanford atau universitas Ivy League lain di dunia, terutama yang terbaik di dunia, itu adalah hal yang berbeda. Jadi bisa kalian pilih apakah kalian mau daftar kampusnya dulu baru daftar beasiswanya, atau daftar beasiswanya dulu baru kemudian mencari kampusnya. Gitu, dengan ketentuan bahwa kamu harus mengejar kampus yang kamu masukkan ke dalam daftar sekolah yang mau kamu targetkan sebagai beasiswa untuk beasiswa itu gitu kan. Jadi kalau aku pilihannya yang kedua. Jadi aku ambilnya yang si beasiswanya dulu, aku secure fundingnya dulu, kemudian aku kejar kampus yang aku masukkan ke dalam daftar itu gitu. Dan menurut aku itu balik lagi ke kebutuhannya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi, kalau kita udah dapat beasiswanya itu kan ada waktu nih untuk kemudian kita dapat kampusnya, itu akan membuat kita lebih termotivasi gitu untuk kayak konsisten dan benar-benar menyelesaikan aplikasi. Kadang kalau misalnya kita mengejar kampusnya dulu gitu, walaupun ya mungkin itu balik lagi ke self disiplin masing-masing ya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu ada pressure, ada juga orang yang kayak yaudah deh mungkin nanti aja gitu. Karena proses daftar S2 itu benar-benar panjang dan membuat kamu merefleksikan lagi apakah sebenarnya yang kamu butuhkan, apakah ini yang tepat buat kamu. Jadi bisa banget demotivasi di tengah jalan gitu. Makanya harus dijaga semangatnya, dan terserah yang mana yang mau kalian pilih duluan, tapi yang pasti harus rajin riset sih gitu. Tapi sebenarnya kan tadi kakak bilang apply beasiswa dulu baru daftar gitu ke kampus yang diinginkan. Sebenarnya kakak tuh daftar ke Stanford aja atau emang banyak sih kampus-kampus lain gitu? Banyak, betul. Banyak? Ya, aku apply dari beberapa kampus lah gitu. Kalau boleh nanya nih, tadi kan ngomongin, ini kelihatannya Kak Ira ini kayak care banget sama pendidikan, into it banget gitu. Kira-kira apa sih yang mau kakak bawa gitu, mau buat untuk pendidikan Indonesia? Iya. Jadi sebenarnya yang aku bahas di Stanford
punya personal statement ya. Jadi waktu aku apply itu kita ada submit personal statement, Oke. research sample, terus kita juga submit tentang diversity statement. Jadi what makes us different gitu, what makes our background different. Terus rekomendasi. Nah di personal statement aku itu aku bilang bahwa yang mau aku wujudkan adalah mewujudkan inovasi atau kebijakan pendidikan yang bisa menyentuh semua generasi dari semua lapisan masyarakat gitu. Bahkan mereka guru-guru dan murid-murid yang ada di daerah yang terluar dan tertinggal. Iya, karena memang pendidikan sekarang juga kita belum bisa menjamin rata didapatkan oleh anak-anak. Ya, mungkin kita mengarah ke sana, tapi dalam prakteknya ada hal-hal yang kita harus selesaikan di lapangan. Gitu, ya. Harus lebih baik lagi prakteknya di lapangan. Sampai sekarang nih, masih banyak kan yang mengkritik pendidikan di Indonesia. Betul nggak itu Sobat Ujo? Betul. Oke, menurut Kak Ira sendiri, apa sih yang masih kurang dari pendidikan Indonesia ini? Oke, sebenarnya menurut aku pendidikan kita mungkin sudah jauh lebih baik daripada apa yang misalnya beberapa tahun lalu atau beberapa belas tahun lalu. Iya betul. Jadi kita mengarah ke arah perubahan yang lebih baik. Contohnya kayak pembaharuan kurikulum kita gitu. Pembaharuan kurikulum kita lebih berusaha menghormati bagaimana murid itu berproses, tidak hanya dinilai secara misalnya angka gitu. Jadi kayak menurut aku yang kalimat yang tepat adalah lebih kayak hal yang perlu di-emphasize lagi dalam sistem pendidikan kita adalah bahwa setiap anak itu harus diberikan kepercayaan diri bahwa mereka tuh mampu melebihi apa yang mereka percaya atau orang-orang sekitar mereka percaya gitu. Jadi that's the power of encouragement. Aku pernah baca ada suatu buku namanya bukunya karangan Haimin Sunim. Dia tuh bilang bahwa one word of encouragement can change the future. Jadi aku pengen kayak lebih ke pembentukan mindset pengajar, pendidik serta siswa gitu ya, peserta didik tentang apa saja yang bisa mereka raih gitu melalui pendidikan. Jadi mereka harus percaya dulu apa yang diri mereka bisa lakukan lebih daripada apa-apa orang lain bilang bahwa mereka hanya bisa segini gitu. Mereka harus percaya bahwa betul bahwa mereka tuh masih bisa berdaya dan itu yang paling penting untuk kemudian bisa take off gitu. Setuju. Wah, luar biasa sekali. Kak Ira, estafet kebaikan itu apa sih? Oke, estafet kebaikan. Estafet kebaikan itu yayasan yang aku buat dari 2018 sebetulnya. Latar belakangnya kenapa aku buat estafet kebaikan itu adalah dulu adikku sempat putus sekolah. Oh iya. Ya, jadi di kelas 10 itu adikku sempat putus sekolah dan aku waktu itu posisinya kelas 12 di mana aku harus segera lulus, harus bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu ya, supaya aku berharap aku bisa punya karir yang lebih baik, bisa mengembalikan adikku ke sekolah gitu. Dan di 2018 itu ketika akhirnya aku berhasil membalikan adikku ke sekolah paket C, adikku tuh aku tahu adikku tuh harus lanjut ke perguruan tinggi negeri juga gitu ya kan. Jadi harus ikut namanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri dulu namanya SBMPTN. Ya, cuman adikku itu IPA. Aku kan backgroundnya IPS gitu. IPS. Sama dong. Jadi walaupun aku ngajar les segala macam, aku nggak bisa ngajarin adikku karena memang beda gitu kan. Sedangkan adikku ini belajar dari paket C cuman beberapa bulan dari yang harusnya 3 tahun gitu kan. Jadi harusnya tuh adikku idealnya bimbel, tapi kan saat itu uangku juga belum cukup gitu. Makanya aku bingung, tapi ada satu temanku yang sebenarnya dia bahkan temannya temanku gitu. Jadi nggak dekat-dekat banget sama aku, tapi dia tahu ceritaku gimana aku kerjain itu gitu-gitu. Terus dia bilang kayak, "Oke, aku bantu bayarin adik kamu les online." Harganya 400.000 waktu itu. Terus waktu aku mau ganti, dia bilang kayak, "Nggak usah, kamu pay it forward aja." Makanya aku kayak keinget sebenarnya di dalam masa-masa kesusahan aku atau kesulitan ekonomi yang aku alami, selalu aja sebenarnya ada orang-orang yang bisa membantu gitu ya, entah dia menawarkan pekerjaan atau apa. Jadi namanya kenapa estafet kebaikan, karena aku hanya mengestafetkan apa berkat yang aku terima sih gitu, jadi kepada orang lain gitu. Dan itu menyasarnya ke anak jalanan sebetulnya utamanya. Tapi aku kepo deh sama Kak Ira ini. Kak Ira kan emang ngajar bimbel gitu ya untuk private gitu untuk anak-anak. Tapi sampai misalkan mohon maaf adiknya nggak sempat kepegang nih. Tapi apa sih yang membuat Kak Ira itu ngajar bimbel? Mungkin kebutuhan ekonomi atau emang kecintaannya nih sama belajar itu? I think awalnya pasti kebutuhan ekonomi ya. Jadi waktu aku umur 15 tahun, 16 tahun itu kan belum ada pekerjaan yang aku kepikiran bisa aku lakukan selain apa ya gitu. Mungkin ngajar les dan abis itu juga SPG-an gitu. Tapi ngajar les itu adalah hal yang pertama kali aku langsung kepikiran karena kan
di tingkat pendidikan aku yang misalnya SMA itu belum lulus kan saat itu, jadi yang aku bisa adalah kayak aku tanya ke teman-temanku apakah ada yang punya adik yang mungkin mau belajar, dibantu belajar gitu. Jadi mungkin bukan nggak kepegang ke adikku sih, tapi kayak beda jurusan kita kan. Aku nggak mungkin ngajarin fisika, IPA gitu kan, gitu. Iya betul. Jadi kayak awalnya motivasinya memang ekonomi, tetapi seperti yang aku juga mention di personal statement Stanford aku sebetulnya, aku bilang bahwa walaupun itu awalnya adalah a way to make ends meet gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan aja, tapi akhirnya aku jadi belajar tentang the power of encouragement, the power of empowerment gitu. Karena ketika aku menyaksikan gimana murid-murid aku yang tadinya bahkan orang tuanya aja nggak percaya bahwa dia tuh bisa gitu kan, tapi ternyata end up dia sebenarnya bisa, dia cuma perlu dikasih kepercayaan gitu. Jadi menurut aku hal yang kayak gitu sebenarnya bisa ditarik dalam konteks yang lebih besar lagi, nggak cuma di bidang pendidikan. Oh ya, tadi kan kakak bilang relate gitu sama anak jalanan. Betul. Termasuk anak jalanan yang dianggap seperti preman. Itu maksudnya gimana? Jadi menurut aku anak jalanan itu permasalahannya sangat kompleks ya. Kita bisa bilang, kita bisa lihat anak jalanan gitu, tapi mungkin nggak ada yang benar-benar mau menyelami sebenarnya isu yang terjadi pada anak jalanan ini itu seperti apa gitu. Ketika aku bilang bahwa estafet kebaikan mendukung atau membantu anak jalanan, itu bukan berarti kita mau membiarkan mereka tetap ada di sana gitu. Tapi kadang dalam praktiknya ketika anak-anak jalan ini diminta kayak, ayo kamu kenapa nggak mau sekolah lagi gitu, ada yang bilang bahwa ya di sini saya bisa cari uang gitu kan. Jadi mereka nyaman dipeluk jalanan gitu loh istilahnya. Jadi permasalahan yang seperti itu kadang nggak kelihatan sama orang, karena ketika kita melihat anak jalanan kita ada yang takut duluan gitu kan, kayak jangan pegang-pegang mobil saya gitu, kayak tangan kalian kotor segala macam. Padahal ini anak juga sebenarnya bisa ada di jalan itu karena suatu hal, misalnya ada yang karena kekerasan, ada yang karena kemiskinan, ada yang karena mereka mau sendiri melihat lingkungan. Jadi permasalahan itu sangat kompleks, dan itu juga yang menurut aku rasakan selama aku melawan ya kemiskinan gitu ya. Kalau boleh dibilang kayak kalau dari orang-orang luar melihat aku bisa sekolah di sekolah swasta yang bagus gitu, tapi kok adiknya bisa sampai putus sekolah ya, karena misalnya aku ternyata di sekolah swasta itu dapat keringanan yang besar banget, tapi even ketika aku sama adik udah dapat keringanan yang besar, kita at some point tetap nggak bisa bayar gitu kan. Dan itu juga nggak bisa, masalah itu nggak bisa langsung kelihatan, dan ketika kita cerita mungkin nggak semua orang langsung kayak yang masa gitu kan. Jadi kayak itu yang terjadi pada permasalahan tentang kemiskinan menurut aku. Kadang-kadang itu feels subtly invisible gitu, walaupun kita berusaha untuk terus tentang itu, akan selalu ada orang yang berusaha meletakkan asumsi gitu kan, atau akan selalu ada orang yang berpikir bahwa keadaan kita sebenarnya baik-baik aja karena mereka melihatnya baik-baik aja gitu. Padahal ya kayak saya kayak lihat anak jalan, mungkin kita jarang lihat anak jalan itu benar-benar kayak nangis di tengah jalan gitu kan, tapi apa yang mereka rasakan, masalah apa yang ada di dalam diri mereka, di balik senyum mereka itu kita nggak bisa selami gitu. Setuju banget. Tapi sebenarnya tadi aku mau nanya, dulu katanya emang sempat nggak dipercaya ya kalau misalkan kakak tuh mungkin secara ekonomi. Betul. Waktu cerita aku awal viral. Iya, nggak dipercaya. Mungkin Sobat 7 mau denger gitu. Gimana sih kok sampai bisa nggak dipercaya gitu? Betul. Tapi sebenarnya sebelum masuk situ, aku sebenarnya nggak masalah kalau misalnya orang kayak nggak percaya atau invalidating gitu. Iya. Biasanya kan kayak pasti dia punya privilege-nya, dan menurut aku privilege itu memang datangnya nggak hanya dalam bentuk kemampuan ekonomi gitu. Misalnya yang aku sangat akui adalah privilege aku, kepercayaan orang tua aku gitu. Mereka selalu percaya misalnya aku bisa take over peran mereka sebagai tulang punggung, kemudian aku juga bebas dalam menentukan masa depanku, pilihan-pilihan karirku. Orang tua aku memang nggak pernah intervensi karena mereka mungkin merasa mereka punya keterbatasan kapasitas gitu ya. Tapi itu menurut aku juga privilege. Jadi kalau teman-teman mau bilang kayak aku punya privilege, ya aku akui bahwa privilegeku adalah misalnya dalam bentuk dukungan orang tua. Tapi yang aku khawatir adalah ketika cerita-cerita seperti dia berhasil untuk bangkit dari kesulitannya, kemudian dia bisa sampai ke universitas terbaik di dunia itu di invalidate karena orang-orang nggak percaya bahwa hal tersebut mungkin terjadi. Aku takut itu mematahkan semangat orang lain sih, yang punya background dan struggle yang sama dengan aku gitu. Aku nggak pengen setiap kali misalnya ada ira-ira lain 10 tahun yang lalu gitu yang lagi hilang harapan, kayak nggak tahu besok mau makan apa, terus dia lihat kayak, oh ini ternyata ada kisah yang mirip sama cerita dia tapi bisa berhasil, terus habis itu orang lain bilang enggak, lu tuh nggak bisa karena dia aja tuh sebenarnya gini. Jadi itu yang menurut aku lebih concerning gitu. Jadi aku pengen bilang ke teman-teman bahwa apa yang membuat aku bisa pengen cerita segala macam itu bukan juga untuk kayak pengen dapat validasi atau kualifikasi, nah siapalah aku gitu kan. Tapi aku pengen orang-orang yang datang dari latar belakang yang sama dengan aku percaya bahwa hal itu masih bisa dilakukan. Itu akan selalu ada hal yang bisa kita lakukan di dalam kendali kita untuk membuat hari kita jadi lebih baik gitu. Masa depan kita bisa jadi lebih baik, pelan-pelan tapi memang. Super duper menginspirasi. Aku juga terenyuh kayak,
Wah, emang orang tuh kadang sukanya begitu, lihat dari layar aja Betul. tanpa mengetahui struggle Betul. kita, proses kita kan kita yang tahu Betul. gitu. Which is very understandable sih sebetulnya ya, karena kan nggak semua orang punya waktu untuk mencari tahu Iya lebih dalam sih. gitu. Aku juga nggak mungkin cerita satu Cerita persatu. semuanya. Iya, seluruh dunia Gitu. juga nggak harus tahu Harus tentang tahu, itu. betul. We don't owe anything to Iya. anyone. Tapi by the way, kan tadi dari awal tuh udah di-mention kayak aku pernah jadi SPG Chicken Nugget gitu. Nah, selama SMA katanya nggak jadi SPG Chicken Nugget doang ya, tapi boleh dong diceritain sama Sobat 7, jadi apa aja sih sebenarnya Oke. Ira yang dulu? Ya, aku yang dulu. Jadi SPG Chicken Nugget itu, kenapa aku ambil foto si SPG Chicken Nugget itu? Karena itu yang kayak mengingatkan aku, itu ikonik banget gitu ya. Karena Oke. waktu aku kerja itu kayak yang nyanyi-nyanyi maskotnya gitu-gitu, yang kayak aku inget banget lah aku mengerjakan si pekerjaan SPG Chicken Nugget ini. Menurut aku ikonik, di mana aku mengingatkan aku pada hal-hal yang aku rela lakukan gitu untuk mencari uang untuk kebutuhan keluargaku gitu. Tapi sebenarnya selain SPG Chicken Nugget, aku juga ikut SPG yang lain. Kalau misalnya ada tawaran gitu ya, misalnya kayak ada mau jualan produk minuman gitu, ada persyaratannya nih, tinggi badannya nggak harus 160 gitu. Aku kan nggak sampai 160 kan, jadi kayak aku nggak apa-apa gitu. Dan sebenarnya yang tadi kayak aku ceritain juga, aku tuh basicnya memang guru les. Jadi aku awalnya dari mulut ke mulut, aku menawarkan bahwa aku nih buka les gitu. Dan biasanya dimulai dari teman-teman terdekat aku. Walaupun saat itu aku nggak bilang bahwa aku punya struggle, kesulitan ekonomi apapun gitu ya. Cuman kayak mereka juga bisa lihat sih dari kenapa aku bertanya hal yang kayak gitu. Misalnya orang lain biasanya malah cari les gitu kan, sedangkan aku mau jadi guru les gitu kan. Jadi teman-temanku sebenarnya mungkin nyadar juga, tapi mereka nggak yang kayak mempertanyakan atau gimana-gimana. Terus aku juga jadi jurnalis sebenarnya. Jadi kalau misalnya di bawah-bawah Instagram aku masih kayak ada foto sama artis segala macam, itu adalah proses waktu aku nulis artikel untuk majalah yayasan gitu. Jadi majalah yayasan itu sebenarnya nggak buka rekrutmen untuk siswa, tapi karena aku tahu aku memang butuh gitu, dan apapun waktu itu aku coba, ya aku apply, aku bilang bahwa aku tertarik, aku bisa jadi jurnalis walaupun aku bukan guru, belum ada sertifikasi apa-apa, cuman kayak aku berharap bisa mendapatkan honornya kan dari satu artikel itu dulu 100.000, aku ingat banget, wah itu berarti banget buat aku gitu. Jadi kayak aku jadi jurnalis, SPG, ngajar les. Wah, kalau dilihat banyak banget ya maksudnya pengalamannya, tapi memang dari dulu jadi tulang punggung keluarga itu. Di umur 15-16 tahun, 15 ke 16 tahun lah gitu. Oke, dan emang bener dulu misalkan dulu orang tuanya Kak Ira itu pekerjaannya serabutan gitu ya, Iya, sehingga betul. mengharuskan Kak Ira untuk jadi tulang Betul, punggung betul. keluarga. Jadi memang sampai di aplikasi SMP atau aplikasi SMA, dari aplikasi aku SD gitu ya, selalu kalau ditanya pekerjaan orang tua apa tuh serabutan. Jadi itu sesuatu yang kayak aku pikir, kenapa ya ditulisnya serabutan? Waktu kecil aku nggak ngerti, apa sih maksudnya serabutan gitu. Ternyata ya bekerja apa aja kan, karena papa mamaku itu tingkat pendidikan rendah, jadi kadang papaku bisa cuma diminta untuk nyupir, tapi kan papaku nggak pernah punya kendaraan nih dulunya gitu. Jadi kayak diminta boleh pinjem punya temennya, habis itu latihan nyetir, nyupir, nanti pas udah bisa baru kayak yaudah boleh deh anterin barang ya, kayak gitu. Tapi itu kan nggak selalu setiap hari ya gitu ya orang minta tolong. Terus papa mamaku itu sempet jualan kue basah gitu, yang kayak juga aku udah sempet ceritain di beberapa platform. Papa mamaku bikin sendiri gitu, habis itu kemudian dijual waktu itu di Roximas gitu. Dan karena papaku sempat nggak punya kendaraan, jadi pernah mamaku kayak jalan kaki atau pinjam sepedanya tukang kredit untuk ke Roximas itu dari kontrakan kami, yang by the way sebenarnya alamat kontrakannya tuh masih ada di KTP aku sampai sekarang gitu. Jadi KTP ku tuh alamatnya belum berubah. Itu adalah tempat kontrakan terakhir yang menurut aku lumayan memorable ya. Bukan terakhir yang benar-benar terakhir, aku pindah rumah kayak 23 kali. Tapi kontrakan yang terakhir ada di KTP ku itu adalah sebelum aku pindah ke tempat yang lebih layak gitu. Jadi itu masih ada. Sebenarnya kayak record-record itu sesuatu yang aku nggak bakal pernah lupa lah. Menurut aku itu mengingatkan juga gimana papa mamaku pernah berjuang apa aja, tapi mereka selalu mengutamakan pendidikan buat kita. Nah itu dia, tapi walaupun dahulu orang tua Kak Ira mengalami kesulitan, begitupun Kak Ira dan keluarganya, tapi menurut aku orang tua Kak Ira tidak gagal dalam mendidik anaknya. Luar biasa. Tapi aduh aku sampai terharu tau. Keren banget, by the way. Value apa sih Kak yang bisa diambil dari orang tua Kak Ira? Oke, orang tua aku tuh bukan sosok-sosok yang memberikan wejangan secara verbal gitu ya. Mereka lebih kayak menunjukkan, dan kadang aku menarik hikmah sendiri gitu. Kayak mungkin papaku pernah bilang kayak kalau kita nggak bisa nari, kita jangan nyalahin lantai gitu. Atau mamaku selalu kayak ngasih aku confident dengan keterbatasan mamaku ya. Maksudnya mamaku ya memang bukan orang yang sekolah tinggi gitu, tapi bapak aku selalu bilang kayak
ya udah coba aja lah, nggak apa-apa lah, dicoba dulu gitu. Yang kayak kadang tuh assurance yang kayak gitu datang dari siapa aja sebenarnya bisa gitu ya. Tapi ketika itu datang dari orang tua, mungkin buat orang tua yang lagi nonton gitu, semoga mereka bisa lebih menunjukkan dukungannya kepada anaknya, karena itu pasti akan kerasa sih, dan itu dampak kepercayaan dirinya tuh menurut aku akan sangat besar gitu. Jadi menurut aku kepercayaan yang dikasih ke orang tua, kayak wejangan-wejangan sederhana yang mungkin orang tua nggak sengaja omongin gitu, kita nggak pernah tahu yang bagian mana nih yang benar-benar diinget sama anaknya gitu kan. Jadi mungkin orang tua bisa lebih berhati-hati lagi kalau misalnya ngobrol sama anak, ngasih nasihat. Betul. Mungkin jangan terlalu judgmental gitu, Setuju. dan berusaha untuk support apa keputusan anaknya yang terbaik, percaya bahwa anak ini bisa memutuskan yang terbaik. Itu menurut aku penting sih, walaupun misalnya orang tua tuh nggak perlu yang kayak oh dia harus berpendidikan tinggi terus habis itu mengatur anaknya harus apa habis ini gitu ya. Kadang support sederhana aja tuh juga sangat berarti buat anaknya. Setuju banget ya. Malah justru kalau misalkan diatur-atur kayak kamu harus ini, kita jadi kayak merasa terkekang, jadi kita nggak bebas, jadi takut-takut ya melakukan segala sesuatu. Betul. Kayak dikasih kepercayaan untuk memilih dan memutuskan apa yang terbaik buat sendiri. Keren. Oke, tapi dari tadi kan kita ngobrol nih, aku ngerasa wow sangat amat terinspirasi. Sebenarnya who's your role model sih Kak? Kalau ditanya who's your role model, sebenarnya ini juga aku bahas di aplikasi aku ke Stanford. Aku percaya aku selalu bisa belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun gitu ya. Jadi itu namanya the art of learning from everyone. Jadi kayak aku melihat ke murid-muridku aja yang misalnya mereka jauh lebih muda daripada aku gitu ya, tapi aku merasa aku bisa banyak belajar dari mereka. Kayak gimana mereka itu nggak takut berbuat kesalahan, kalau mereka bikin kesalahan mereka minta maaf dan habis itu udah gitu kan. Kayak value-value kayak gitu tuh kita bisa dapetin dari mana aja. Aku belajar juga misalnya dari senior-seniorku di kantor bahwa bekerja tuh harus hati-hati karena kita harus punya tanggung jawab yang besar kepada klien, integritas dan lain sebagainya. Misalnya aku lihat kamu juga, aku bisa kayak belajar gimana caranya kamu ngomong dengan baik, ramah gitu, dan setia pada pekerjaan apapun yang diberikan kepada kamu gitu. Dan value-value kayak gitu menurut aku kita nggak perlu membatasi siapa satu orang yang mau kita contoh gitu. Jadi kayak dari siapapun yang kita temui akan selalu ada hal baik yang selalu bisa kita pakai untuk improve diri kita lebih baik dari yang kemarin. Luar biasa, belajar dari apapun, siapapun orang itu. Wah, sebelumnya tidak pernah terfikirkan sih di benakku kayak selama ini aku suka sama Ariana Grande, aku selalu melihat ke Ariana Grande. Karena kalau orang kayak misalnya kita punya role model, habis role model itu nggak seperti ekspektasi kita ya. Kadang itu bisa bikin kita kayak ternyata itu habis itu hilang arah. Itu kan sayang banget ya. Padahal kayak a lot of people kita bisa jadiin contoh. Kak Ira, sorry nih aku mau kepoin ini. Tapi are you single? Iya. Oh iya. Sebenarnya aku mau kepoin gini, kalau misalkan Kak Ira nggak single, kok cowoknya bisa mendapatkan wanita secantik, sepintar ini? Aku belum kepikiran sampai sana sih. Belum kepikiran sampai sana. Jadi emang mau menseriusi pendidikan dulu. Iya, mungkin gitu. Ya. Rencananya emang maksudnya ikut arus aja atau kayak nanti aja deh, belakangan aja. Emang simply nggak kepikiran, dan menurut aku belum butuh gitu ya. Maksudnya kayak saya kalau mau cerita aku bisa ketemu teman gitu kan, atau ada keluarga aku juga dan aku punya banyak prioritas. Misalnya aku harus urus sekarang, misalnya habis kerja aku ada ngajar, aku harus ketemu adikku dan lain sebagainya. Jadi kayak kayaknya waktunya juga agak susah untuk bisa komitmen sama orang, bahkan kayak menurut aku kayaknya itu agak strange gitu kan, bikin komitmen gitu. Iya sih, tapi kan kita butuh afeksi dalam bentuk lain gitu. Banyak dari bentuk lain, nggak akan kekurangan. Oke, sepertinya seperti ini standarnya tinggi ya. Kan Kak Ira ini very erudite dan hard worker gitu. Apa sih namanya? Sebentar. Kak Ira tuh punya standar cowok yang tinggi nggak sih? Sebenarnya Jungkook BTS. Ternyata begitu standarnya. Penyanyi yang suka joget-joget, cowok yang suka joget-joget. Itu juga kesukaan saya. Itu Jungkook BTS juga. Iya betul. Di sini kita ngobrol ya. Army ternyata. Ternyata memang seleranya adalah yang susah digapai, yang tidak bisa digapai. Betul. Sebenarnya Jungkook BTS tuh kerja keras kan. Dia mulai dari nol juga gitu, kerja dari awal. Dia di 13 tahun juga dia udah mulai kerja kan. Jadi kayak aku bisa relate nih on a very personal level. Plus ganteng gitu. Iya sih, bener sih. Nggak salah kan? Iya sih, cuma kayaknya agak sulit ya
menggapainya gitu ya. By the way Kak, kita udah sampai di penghujung obrolan kita yang Nggak sangat kerasa. amat berisi ini. Kayak baru kali ini loh aku kayak ngobrol bener-bener kalem gitu. Kayak wah aku benar-benar menikmati seseorang yang sangat amat pintar Alhamdulillah, ini. kamu juga. Amin. Semoga bisa menjadi the next Kak Ira. Amin, pasti bisa kok, S2 semua pasti bisa. Stanford. Bisa. Benar-benar. Semua pasti bisa. Nanti tanya-tanya aku aja. Oke, tapi sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda di luar sana yang mungkin orang tuanya atau dia financially itu unstable gitu? Betul, menurut aku ini hal yang aku pengen selalu sampaikan adalah bahwa semua emang butuh proses, kayak it really takes time but it is certainly possible. Maksudnya akan selalu ada hal-hal yang masih dalam kendali kita yang bisa kita lakukan untuk elevate ourselves from the situation, jadi memperbaiki situasi yang saat ini mungkin terasa sangat gelap gitu ya. Jangan fokus pada kesulitan ini akan berakhirnya kapan, karena memang nggak akan ada yang tahu. Iya. Tapi fokus sama apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sesuatu jadi lebih baik gitu. Misalnya pekerjaan apa yang mungkin bisa kalian mulai kerjakan, atau gimana cara kalian memberikan ide ke orang tua untuk melakukan sesuatu yang kayak ini coba kita kerja. Misalnya bikin online shop atau apa yang modalnya mungkin nggak harus besar gitu ya. Dicoba dulu apa yang masih dalam kendali kita, yang masih mungkin kita lakukan, instead of terus menyalahi keadaan gitu. At some point aku ngerti memang kayak Sulit. aku ya akan sangat sulit dan sangat sulit gitu ya. Aku nggak juga pengen bilang bahwa ya kalian pasti bisa gitu. Itu akan bohong gitu. Emang sulit dan akan ada masa-masa di mana kita akan demotivasi. Tapi kalau kita terus kayak gitu, itu nggak akan membuat hal jadi lebih baik. Jadi at some point kita harus berhenti nyalahin keadaan dan mulai mempertanyakan kayak apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan itu. Wah, luar It really takes time, but biasa. certainly possible. Super sekali Kak Ira. Thank you so much udah hadir di Sobat 7 Kepo pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan Sobat 7 jangan lupa untuk saksikan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.